pulihkan hati. Amin, 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 amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari naikkan syukur-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar teman-teman naikkan pujian ini dari awal. Panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu Pulihkan hatiku. Yesus, Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau ada di tempat Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
Ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Amin, amin, amin. bagimu Tuhan, Bagimu ya Tuhan, hanya hanya Kau, Kau yang layak ku Kau agungkan. Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Mari bilang bersama-sama, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Amin, amin. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Amin, amin. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Oh rabasika boyala raboyala raboyala raboyala. Dipala yala raboyala 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 boyala boyala boyala. Oh rabasika bayala raboyala rabala raboyala rabala. Oh rabasakala yala yala raboyala raboyala rabala raboyala rabala. Impala yala raboyala raboyala boyala boyala bayala boyala. Haleluya rabasika yala boyala raboyala boyala. Oh rabasika yala raboyala boyala rabala rabasangka yala raboyala rabala. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu telah mati, sudah disalibkan. Tuhan berfirmanlah,
semua yang mendengarkan mengerti dan diberkati, menjadi pelaku firman yang benar di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Alehem. Apa kabar saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan, dan semua anak-anak rohani kami di dalam Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini adalah benih Abraham. Benih Abraham itu adalah taat. Benih Abraham itu taat. Ya. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak akan mati. Tuhan itu yang dikatakan Alfa dan Omega. Tuhan Yesus itu dia sudah ada pertama-tama kali ada. Dan Tuhan Yesus nanti pada akhir semuanya itu bersesudahan dia tetap ada. Dan Tuhan hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman itu adalah ucapan yang difirmankan melalui mulut manusia. Firman itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Amin. Di zaman Tuhan Yesus menjadi manusia 100%. Pada saat Tuhan Yesus berada di bait Allah, Tuhan Yesus bertemu dengan imam besar. Mereka ahli-ahli agama, ya. Ahli-ahli agama, ahli-ahli hukum Taurat, ya. Sempat terjadi perdebatan, ya. Dan kita buka Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Imam-imam besar itu marah. Sembarangan kau sebut Allah itu adalah Bapamu. Imam-imam besar itu, mereka tidak sadar. Mereka merasa lebih rohani. Mereka mengerti ya kan kitab suci atau Injil, ya. Tapi sesungguhnya itu hanya hafalan, tapi tidak menjadi kehidupan. Kalau itu menjadi kehidupan, dia tahu siapa yang dia ajak bicara. Amin. Bahkan yang diajak bicara itu adalah Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, bahwa Yesus itu adalah firman. Amin. Semua yang diucapkan Tuhan Yesus adalah roh yang hidup di alam supranatural, ya. Sedangkan imam-imam besar itu percaya apa yang dilihat di alam natural. Dia tidak bisa melihat yang tidak kelihatan itu. Ya, tanpa disadari mereka tidak percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus dipermuliakan dan menjadi Tuhan seutuhnya. Amin. Maka roh itu baru turun. Roh Kudus itu baru bisa turun, ya. Roh itu tidak akan turun kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga, dia minta kepada Bapa agar Roh Kudus turun, ya, untuk mengganti dia, mengajari dia, membimbingnya dan menghiburnya. Amin. Ya. Haleluya. Dan Roh Kudus itu ada di setiap hati orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Beda Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Begitu pula Allah Bapa. Ketiganya itu satu Allah. Dan memiliki tiga pribadi yang berlainan. Amin. Di zaman modern ini, banyak orang yang salah dalam mengartikan gereja. Gereja itu bukanlah sebuah bangunan. Gereja itu adalah Anda dan saya yang mendengarkan. Jika kita adalah gereja Tuhan, sudah pasti kita serupa dengan Tuhan. Amin. Pendeta-pendeta, para gembala, bahkan orang-orang yang rajin datang, ya, ke bangunan gereja, mereka sudah merasa penuh. Mereka sekolah kitab, ya, sarjana teologi dan master teologi, ya, mereka sudah penuh. Mereka menganggap mereka hafal semua kitab suci, ya. Tapi pertanyaannya, apakah firman itu yang dibaca itu menjadi kehidupan? Itu menjadi tanda besar untuk saya. Mereka tidak bersedia menerima masukan terlebih lagi, ya, dari hamba-hamba Tuhan, ya, yang lain. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang biasa gitu, ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang masih junior. Bukan firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi terakhir. Yang baru, yang pertama, yang muda ini akan muncul teruna-teruna muda. Artinya yang muda itu bisa dipakai Tuhan. Yang tua-tua itu malah nggak dipakai. Yang merasa sudah penuh malah tidak dipakai. Amin. Lihat. Terlebih lagi, ada hamba Tuhan yang membawakan firman yang mereka tidak pernah dengar, bahkan tidak pernah terpikirkan, bahkan tidak pernah timbul, ya, dalam hatinya. Pertanyaannya, apakah mereka bersedia duduk merendahkan diri dan bersedia dimuridkan?
Kalau sudah penuh, sudah merasa dirinya itu mengerti firman dan sudah hafal semua kitab, mana mau mereka dimuridkan. Bukankah firman Tuhan mengajarkan begini, gembalakanlah domba-dombaku dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya ya, belajar itu tidak ada habisnya ya. Jadi kita belajar, yang merasa yang kita tidak punya, kita merendahkan diri, kita belajar, maka kita dipenuhi. Jika engkau merasa penuh, maka firman itu tidak akan masuk lagi. Bagaimana mau masuk? Orang Anda membatasi yang penuh, betul kan? Padahal belum penuh. Sesungguhnya yang kau batasi itu kering kerontang, sadar tidak sadar. Ya, pada umumnya orang-orang seperti itu malah sebaliknya. Bukannya mendengar, percaya dan melakukan. Bukankah firman Tuhan berkata, engkau mendengar, engkau percaya dan engkau lakukan, maka jadilah apa yang kau inginkan. Amin. Malah pergi menolak orang yang membawakan berita kebenaran itu. Ya, dia merasa baru. Ya, dia merasa seperti ini ajaran apa ini? Ya, ajaran sesat. Bukankah mereka persis seperti imam-imam besar di zaman Tuhan Yesus? Merasa penuh, merasa paling benar. Saya pastikan orang seperti itu ya tidak akan mau dan tidak akan menerima pengajaran itu. Bahkan orang-orang tersebut malah menolak orang yang memberitakan kebenaran. Kita buka Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, yang mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak yang mengutus aku. Artinya, barang siapa yang mendengar ya, dan ia mendengar aku ya. Kalau barang siapa yang tidak mau mendengar, bahkan menolak ya apa yang disampaikan orangnya Tuhan itu ya, sesungguhnya dia menolak Tuhan Yesus itu sendiri ya. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menolak Tuhan Yesus. Mereka sudah merasa penuh, mereka tidak sadar yang kelihatan. Dia ya, yang kelihatan itu secara rohani ya. Rajin datang pada saat ibadah raya, rajin datang ke sekolah minggu, rajin datang ke persekutuan doa pria dan wanita, rajin menjalankan puasa, bahkan doa-doa semalam suntuk tanpa mereka sadari. Perbuatan itu sia-sia. Mereka hanya menjalankan liturgi agamawi, ya. Sedangkan Tuhan Yesus itu tidak punya agama. Bukankah Injil itu bukan sebuah agama? Injil itu adalah berita keselamatan, surat cinta Tuhan kepada manusia untuk menjadi anak-anaknya. Kenapa? Ya, jadi ada agama. Kenapa manusia mentuhankan agama? Agama, perhatikan ya. Sifat agama, merasa penuh, merasa paling benar ya, dan yang mereka sudah merasa jadi anak Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah mereka benar-benar menjadi anak Tuhan Yesus? Kita ikuti terusnya ya. Kita buka Yohanes 5 ayat 23. Supaya orang-orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Amin. Sadar tidak sadar, hamba Tuhan yang datang kepadamu itu adalah utusan Tuhan. Sadar tidak sadar, mereka itu adalah isinya itu Tuhan. Ya, saya akan kupas satu demi satu biar Anda mengerti. Jika engkau merasa adalah anak-anak Allah, pertanyaannya, apakah engkau sudah merasa dilahirkan? Kalau kau sudah merasa sudah dilahirkan, pasti engkau pernah menjadi anak. Dan pastinya anak itu mempunyai orang tua. Secara jasmani, orang tua ayah, ibumu yang melahirkanmu. Amin. Secara rohani, apakah engkau sudah punya orang tua rohani? Kalau belum pernah, saya katakan, ya engkau bukan anak Tuhan. Engkau ini bisa dikatakan adalah anak jadi-jadian, persis siluman yang berjalan. Ya, tanpa kau sadari setan yang berada di dalam dirimu, sadarlah dan bertobatlah. Kembalilah ke jalan Tuhan yang benar. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada yang langsung direct. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya Bapaknya adalah Bapaknya Allah, Bapa adalah Bapaknya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus ke sorga, ya kan, Tuhan Yesus menjadi Bapa untuk Bapak rohaninya yang sudah pernah menjadi anak. Ya. Dan anak-anak rohaninya itu ya kan harus taat dan hormat kepadanya. Ya. Itu adalah hierarki kerajaan sorga. Proses
Proses itu adalah hak dan kepunyaan Tuhan. Secara manusia, mana ada manusia yang mau diproses. Amin. Diproses itu tidak ada yang enak. Kalau diproses enak, saya juga mau diproses terus ya. Diproses artinya engkau mematikan semua kedaginganmu, matikan semua keinginanmu, matikan semua cita-citamu. Cita-citamu itu bisa dikatakan ya, engkau raih. Apabila engkau diproses ya, lulus dalam proses, maka apa saja yang kau inginkan Tuhan Yesus ubah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus bisa memberikan lebih dari melebihi akal pikiranmu, melebihi apa yang pernah kau cita-citakan. Kuncinya taat. Ketaatan itu adalah pola yang dimana pernah Tuhan Yesus lakukan. Karena kalau ada yang bilang nggak benar, kalau ada yang bilang sesat, karena saya seorang yang beriman datang mengajar berita tentang kebenaran, dianggap memang orang itu Tuhan. Yang benar, ya benar, orang itu manusia biasa. Tapi Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya, tetap dia menggunakan manusia. Manusia tersebut telah lulus sensor. Dia sudah menjadi orang tua rohani dan sudah layak dia mempunyai anak-anak rohani. Ya, bukankah Tuhan mengajarkan kita, muridkan dia, gembalakanlah domba-dombaku, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukankah itu firman? Amin. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 38. Janganlah kamu sesat, bergaul dan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, jika engkau di dalam lingkungan pergaulan yang isinya itu ular atau orang-orang yang tidak beriman, engkau akan seperti dia. Ya, yang di matanya itu duit aja, engkau akan seperti dia. Jika engkau bergaul dengan orang-orang yang beriman, ya tentunya engkau akan menjadi orang yang beriman. Jika engkau bergaul dengan orang yang banyak masalah, cepat lambat masalah itu juga akan tertular kepadamu, ya. Jika engkau bergaul dengan penjahat, kau cepat lambat akan menjadi penjahat. Jika kau bergaul dengan orang baik, kau akan menjadi baik. Jika kau bergaul dengan pengusaha, maka cepat lambat kau akan menjadi pengusaha. Apapun yang kau gali, itulah kau akan menjadi seperti itu, ya. Kita buka Yohanes 7 ayat 37-38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, di dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Di Yohanes 4 ayat 10, dan pada akhirnya, yaitu di puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Betul? Artinya, selama ini ya engkau sudah merasa benar, ya, engkau merasa sudah hidup, engkau merasa sudah menerima kekalahan itu. Sesungguhnya semua yang engkau jalankan ini selama ini semuanya sia-sia. Sadarkah engkau mendengar, hanya anak-anak Tuhanlah yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau bukan anak, tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat aja tidak boleh dari kejauhan, apalagi masuk. Amin. Bertobatlah, kembali ke jalan benar, bersedialah dilahirkan untuk menjadi anak, ya, supaya engkau dilayakkan anak, maka engkau satu hari pada saatnya tiba, engkau pulang, kau bisa ke rumahmu di surga. Amin. Engkau kekal hidup selama-lamanya. Amin. Itu janji Tuhan kepada semua orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Jika engkau percaya dan mengasihi Dia, sudah pasti engkau akan menjalankan semua apa yang ditulis kitab suci itu. Apa yang kata firman itu menjadi kehidupan. Amin. Jika tidak, ya ular kau isinya, saya bilang, ya. Jangan kau sembarangan. Pendeta, gembala, pertanyaannya, apakah mereka sudah pernah menjadi anak? Kalau mereka tidak pernah menjadi anak, mana mungkin dia tiba-tiba jadi bapak? Ya, kalau tiba-tiba jadi bapak, dia hanya ngaku-ngaku. Penipu dia, pembohong dia. Ya, hati-hati kau kalau kau di situ, engkau terkontaminasi. Engkau mendengar masukan kiri dan kanan, ya, tanpa kau sadari yang dikasih itu bukan firman. Sehingga ada blok, ya, blok itu tembok Yeriko, di mana kita tahu orang-orang bernyanyi di tembok Yeriko, maka tembok Yeriko itu sampai rubuh hancur. Sesungguhnya bukan karena orang bernyanyi, karena hadirat Tuhanlah, dan Tuhanlah yang menghancurkan tembok Yeriko itu.
Sadar tidak sadar, tembok Yeriko itu ya dimasuki jika engkau ya terkontaminasi oleh pendeta dan gembala-gembala yang membawakan firman yang tidak pernah menjadi anak, ya kan? Di kepalamu itu ada tembok-tembok sehingga tidak akan mudah untuk membersihkannya. Ya, kau telah menjadi pola dan kau menyaman di tempat itu dan engkau ya tidak sadar ya engkau membatasi, dan jangan salahkan Tuhan. Kau akan ditolak pada saat penghakiman tersebut. Tuhan berkata, nyala engkau perbuat segala pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Betul? Kita buka Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, ya, Tuhan itu, dia itu kebangkitan dan dia kehidupan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, secara manusia, secara daging pasti akan mati, tapi dia sesungguhnya hidup kekal selama-lamanya. Amin. Kita lihat Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak yang mengutus aku. Bayangkan coba. Ya, jika hamba Tuhan datang, dia memberitahukan ya kepada Anda yang mendengarkan semuanya. Ya, kalau Anda menerima, bersedia dimuridkan mendengar ya berita tentang kebaikan ini, ya engkau menerimanya. Engkau tidak, artinya engkau tidak menolak Tuhan. Jika engkau ya tidak mau mendengarkan, kau menolak hamba Tuhan yang membawakan firman itu, ya sesungguhnya engkau bukan menolak hamba Tuhan itu, tapi menolak roh Tuhan yang ada di dalam hamba Tuhan itu, sehingga ya engkau tanpa kau sadari engkau menolak Tuhan. Amin. Lihat, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Amin. Artinya Bapa dan rohani dan Tuhan Yesus itu satu. Jika kau percaya di dalam Bapa dan Ibu rohani itu ada Tuhan, ya karena firman yang terus disampaikan kepadamu, ya engkau pasti percaya yang tidak kelihatan itu. Jika engkau tidak percaya kepada hamba Tuhan itu, apa bedanya engkau dengan imam besar dan imam besar ya di zaman Tuhan Yesus? Amin. Kita buka Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya, jika engkau mendengarkan berita kebenaran ini, jangan sampai engkau gelisah dan bingung, ya. Gelisah bingung itu setan yang menghantuimu. Janganlah engkau dengar kiri dan kanan masukan-masukan dari orang-orang yang belum sampai dimensinya di tempat ini, ya, sehingga engkau terkontaminasi tanpa kau sadari. Tak tumbuh lagi, ada blok di kepalamu, tembok Yeriko, ya. Dan sesungguhnya jika banyak sekali tembok Yeriko dari kepalamu, engkau sulit sekali menerima firman Tuhan, ya. Dan engkau, kalau kau percaya kepada Tuhan, ya, artinya engkau juga percaya kepada yang menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Amin. Bersedialah dimuridkan, bersedialah menjadikan orang yang memberitakan berita tentang kebenaran itu menjadi orang tua rohanimu. Jika kau bersedia, barulah bisa kau dikatakan anak. Bahkan firman Tuhan berkata, ya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya engkau kalau menjadi anak, secara daging kau mati, ya kan, engkau hidup selama-lamanya, tapi di kerajaan surga. Amin. Haleluya. Amin. Bani Abraham itu taat. Bani Abraham itu berhak menerima, ya, sumpah dan janji-janji Tuhan, ya, kepada Abraham. Keturunannya semuanya diberkati. Amin. Keturunannya akan menduduki kota-kota musuhnya, dan keturunannya itu memberkati apabila bangsa-bangsa memberkatinya. Musuhnya, keturunannya itu adalah musuhnya Tuhan. Yang mengutuki ketua Abraham dikutuki lagi oleh Tuhan, ya, itu dalam proteksi. Dan janji Tuhan, keturunan itu menjadi bintang-bintang di langit. Engkau menjadi superstar, menjadi orang hebat jika engkau bisa mendapat janji Tuhan itu. Kuncinya taat. Mordekai adalah orang biasa, bahkan rakyat jelata. Bisa dikatakan sederhana, orang miskin.
Tetapi Mordekai mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tanpa batas, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mordekai mempunyai sanak rohani yang bernama Esther. Tuhan sengaja buat ada konflik Raja Ahasuerus dan Ratu Esti, sampai Ratu Esti diberhentikan secara tidak terhormat. Gelar dan hak ratuannya dicopot dan dia kembali menjadi rakyat jelata. Raja Ahasuerus mengadakan sayembara, semua wanita cantik di seluruh negeri semua ditangkap dan dikontes. Esther satu-satunya wanita dan salah satunya ditangkap, dan ketatan hormatnya kepada Mordekai layak Esther selain dia cantik parasnya, dia diberkati sehingga roh Tuhan mengarahkan Raja Ahasuerus memilih Esther menjadi ratu pengganti Ratu Esti. Amin. Raja Ahasuerus itu dihasut oleh pejabat tinggi yang bernama Haman, agar raja mengeluarkan titah untuk membunuh semua orang-orang Yahudi. Raja Ahasuerus terpengaruh dan membuat titah membasmi semua orang Yahudi. Sebelum titah itu dilaksanakan, terdengarlah berita kabar burung ini tersiar kemana-mana. Raja telah membuat sebuah titah, Raja Ahasuerus itu, untuk membunuh dan membasmi semua orang-orang Yahudi. Mordekai mendengar dan dia berdoa mengerang kepada Allah. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, tolonglah kami. Mordekai berusaha bertemu dengan Ratu Esther, anak rohaninya. Bertemulah mereka walaupun ada batas tembok dinding tinggi yang untuk menghalanginya. Dan kita buka Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum selama 3 hari lamanya. Baik malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan menghadap raja, sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Nekat Ratu Esther. Dia berpuasa, dia minta kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub untuk membela dia. Amin. 3 hari sudah waktunya Ratu Esther segera dia menemui suaminya Raja Ahasuerus. Pada saat itu bertemu dengan suaminya, Raja Ahasuerus berkata, istriku yang cantik, Ratuku Esther, apa yang ingin ku perbuat bagimu? Jika kau minta separuh harta kerajaan ini pun aku berikan kepada istri ratu kesayanganku. Ratu Esther menjawab, yang diinginkan adalah membatalkan titah Raja Ahasuerus untuk membunuh orang-orang Yahudi, dan minta agar si penghasut yang bernama Haman segera digantung sampai mati. Raja Ahasuerus mengabulkan permintaannya dan menggantung Haman sampai mati. Tanpa disadari, Raja Ahasuerus, orang-orang Yahudi itu adalah musuhnya. Tanpa disadari, istrinya, sang ratu itu juga orang keturunan Yahudi. Makanya seringkali tanpa kita sadari, musuh itu tidak jauh. Bukan ada di luar, ada di sekitar kita. Bahkan istri dan anak pun bisa menjadi musuh kita. Tapi firman Tuhan ini, lihat. Ketaatan Esther, hormatnya kepada Mordekai, lihat. Tuhan selalu bela dan proteksi. Perhatikan. Bani Abraham itu bukan hanya di seputaran orang Kristen. Ingat cerita Ruth. Dia dari bangsa Moab. Mereka semua melakukan penyembahan berhala, amin. Akan tetapi Ruth itu benih Abraham. Dia taat dan setia baik terhadap mertuanya yang bernama Naomi. Baik secara kerohanian, Naomi adalah ibu rohaninya, maka Ruth dilayakkan menjadi seorang ratu yang mempunyai suami yang bernama Raja Boaz. Bahkan silsilah dari keturunannya sampai garis keturunannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cerita tentang Nabi Elia dan Elisa. Ketaatan Nabi Elisa. Lihat, perhatikan. Pada saat Tuhan berbicara kepada Elisa untuk datang bertemu dengan Elisa, agar Elisa menjadi anak rohaninya, dan Elisa mengikuti, melayani Elia tidak punya apa-apa, harta emas perak dan pearl tidak punya, tapi dia punya Tuhan yang tanpa batas itu ada di dalam dirinya, amin. Dia menghormatinya, dan Elia bisa melihat yang tidak kelihatan itu. Dia taat
ketat sekali, diikuti walaupun diusir pada saat di sungai Kerit untuk meninggalkannya. Tidak mau dia. Bahkan katanya itu diikuti sampai matinya, ajalnya dijemput. Nabi Elia itu terangkat ke sorga, 2 roh bagian itu diberikan kepada Elisa, maka Elisa menjadi nabi. Amin. 1, rohnya Tuhan sudah pasti. 2, rohnya Elia. Amin. Cerita tentang Jenderal Naaman, seorang panglima jenderal yang menderita penyakit kutukan kusta. Nabi Elisa diperintahkan Tuhan agar datang kepada Jenderal Naaman agar menyembuhkan dari penyakit kustanya. Besar harapan Jenderal Naaman, Nabi Elisa datang dan melakukan mujizat kesembuhan atas penyakit kustanya itu. Akan tetapi yang diutus Nabi Elisa malah seorang bujangnya alias pembantu yang bernama Gehazi. Secara manusia wajar ya, kalau seorang yang terhormat, pejabat tinggi, panglima jenderal, dia kecewa ya, dan wajar kalau dia marah ya, merasa dilecehkan, dikecilkan, disetarakan dengan seorang bujang ya, seorang pembantu ya yang bernama Gehazi ya. Tapi dia matikan kedagingannya. Perhatikan ketatannya ya. Jenderal Naaman tetap bersedia. Dia tidak tersinggung. Disuruh oleh Nabi Elisa melalui bujangnya bernama Gehazi agar dia pergi mandi ke sungai Jordan sebanyak 7 kali. Dilakukan dengan taat, tanpa syarat, tanpa kompromi. Tuhan pasti bela firman-Nya. Amin. Ketaatan Jenderal Naaman, maka mujizat terjadi. Dia mandi 7 kali sungai Jordan, sembuh total. Perhatikan yang dicari bujangnya yang bernama Gehazi. Mujizat terjadi. Sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih, Jenderal Naaman mempersembahkan upeti dalam emas dan perak, permata dalam jumlah yang sangat besar. Ditolak oleh Nabi Elisa. Malah bujangnya si Gehazi kembali datang dan berbohong. Dia menjual nama Nabi Elisa. Ada bujangnya lah yang menerima persembahan itu. Maka penyakit kutukan kusta itu pindah kepada bujangnya Gehazi, istri dan anak-anaknya sampai ke 4 turunan ya. Itulah jika engkau ya mendahulukan kekayaan, mencari harta, uang dan benda ini itu. Jangan salahkan Tuhan jika meninggalkan Anda. Tuhan pergi, sudah pasti. Setan iblis datang menghampirimu dan engkau tidak ada Tuhan. Engkau berubah anak Tuhan menjadi anak setan. Kita buka Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang lumpuh itu percaya apa yang dikatakan Petrus, dan orang lumpuh itu percaya di dalam dirinya Petrus itu ada Tuhan. Amin. Perhatikan, Petrus tidak punya emas, perak, dan permata. Kebanyakan orang zaman sekarang pada umumnya itu mereka melihat kekayaan, mereka melihat harta, ya, mereka baru mau percaya. Bukankah kepercayaan itu palsu, ya, bukan asli KW. Manusia pada umumnya itu percaya apa yang dilihat. Manusia tidak percaya apa yang tidak kelihatan itu, ya. Bukankah yang dibawa Petrus itu yang tidak kelihatan itu, tapi orang yang lumpuh itu percaya, maka berjalanlah. Saya terlalu yakin dan terlalu percaya, ya, orang lumpuh itu, ya, belum mengenal Yesus, tapi dia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang tidak mungkin itu pasti bisa menjadi mungkin. Yang tidak mustahil itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Haleluya. Ada 2 cara manusia itu taat. Ciri-cirinya. Pertama, anak rohani yang dapat memahami, percaya yang diucapkan, yang tidak kelihatan itu. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Amin. Anak rohani yang kedua, tipe kedua, melihat calon bapak ibu rohaninya. Bisa dikatakan calon orang tuanya itu ya hidupnya berkelimpahan, mereka mewah, ya kan. Ya, anak rohani itu pura-pura taat, pura-pura hormat, ya. Dalam berjalannya waktu, ya, keinginannya itu tidak terpenuhi, ya. Dia berbalik arah,
berubah drastis 180 derajat. Dia meninggalkan bapak dan ibu rohaninya. Sadar tidak sadar yang dilihat orang rohani tersebut itu diberkati, ya. Apakah dia tahu bagaimana orang tua rohani tersebut bisa mencapai kesuksesan, ya, yang begitu luar biasa? Dia itu mengalami proses tentunya dengan yang sangat luar biasa. Ketaatan yang luar biasa. Tak heran apa yang dapatkannya itu adalah sebuah bonus, ya kan? Kenapa orang sekarang banyak mengejar bonus? Kenapa orang sekarang tidak mau mengejar Allah dan kebenarannya? Bukan firman berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua bonus itu mengejarmu, ya. Kebanyakan orang mengejar bonusnya daripada Tuhan. Terkutuklah engkau yang mengalahkan manusia, Tuhan bilang. Diberkatilah engkau yang mengalahkan Tuhan. Amin. Dengarlah, semua orang yang ingin diberkati, semua itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Amin. Semuanya itu butuh ketaatan. Semuanya itu butuh kehormatan. Ya. Lihat cerita tentang Ruth dan Naomi. Ya. Ruth dan Naomi. Ruth orang dari suku Moab, penyembah berhala. Dia taat, dia hormat kepada sebagai ibu mertuanya Naomi, dan taat sebagai ibu rohaninya Naomi. Lihat cerita tentang Tuhan Yesus. Ketaatannya itu kepada Allah Bapa. Perhatikan, dia sampai bersedia digantung dan mati di kayu salib. Hadiah kehormatan yang didapatkannya yaitu satu, menjadi raja di atas segala raja, dilayakkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dipermuliakan, ditinggikan menjadi Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Show me your way. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin, 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 amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Dimanapun aku ada, kau hadir. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin, amin, amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin. Tanganmu bersama saya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Oh, ku buka hati menyembahmu Yesus. Amin, 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 amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mau bekerja Roh Kudus hari. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah
amin, amin. Yes. Jamalah kami, Roh Kudus. Dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami, mampukan kami Amin, terbatas. amin, amin, amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dengan jamalah kami. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kita buka Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepada Yusuf, tidaklah orang yang sedemikian berakal budi, bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada pemerintahannya itu diberikan kepada Yusuf. Dan seluruh rakyatnya pun diberikan kepada Yusuf, harus taat kepada dia. Dan ini adalah kelebihanku yang kuberikan kepadamu. Amin. Sadar tidak sadar, doa firman Tuhan itu baru meneguhkan kita, ya, bahwa Yusuf adalah anak yang taat dan hormat kepada Yakub. Amin. Sehingga roh Tuhan itu memenuhi Yusuf. Roh itu ada di mana? Ada di orang-orang beriman. Ada di dalam orang-orang rohani, bapak dan ibu rohani. Jika engkau taat, jika engkau hormat, maka kau akan bisa seperti Yusuf, bahkan lebih dari itu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.